tempat yang tepat untuk berbagi. Dia suka fokus ke negatifnya orang. Seneng banding-banding no. Dan ketika ada masalah muring-muring dhisik sak durung golek solusi dhisik. Gitu sih, negatif banget. Serius. Kisi-kisine itu ya? Iya. Oke. Terus dari Indah Skincare Kosmetik. Karena tahu karakter suamiku soal keuangan. Jadi dari kejadian itu akhirnya si suami pasrah ke uangnya ke istri. Sing ketipu 70 juta tadi loh. Cek. Iki Kayak aku kemarin ngene boto iki. anyar soalnya. Iya. 50 Anyar. Oh. Dan beneran sing nendang ya. banget. Aku kan biasanya Cek maring ngono kan Cek iso ngomong. Iya. Siki sampai Sedung. iya. Kita bahas lagi ke soal penipuan. Ngapunten nggih, Mbak. Ini bukan untuk apa-apa, tapi aku nambahi referensi aja. Ketika seseorang ketipu, itu berarti dia bukan sedang dalam keadaan baik. Tertipu ya? Iya. Karena dia ono ketamakan. Dia gak ono ketamakan, bisa ngelipet duit atau apa. Nggak mungkin. Karena logikanya pasti ono. Iki barang gak masuk akal sih. Tapi kok kayak aneh, menggiurkan. Contoh seperti orang berjudi. Orang berjudi kan ngono. Ada harapan. Iya. Digandakan, ada Iya. harapan. Oh, iku peluangnya sami ini. Iya. Padahal pembacaan peluangnya meleset. Dari nunanya Lijen, Gusnya gak ketok. Oh, seperti biasa. Iya. Karena kita menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Nggih, aku ketok lagi saiki. Betul ini. Iya. Sampe lanjutno ya. Aku tak Nggih. order rono. Karena Entekan iki iki, Mang. ono sing kate ngilang maneh. Cara menagih hutang supaya cepet dikasih. Iki yo angel sih. Kenapa ngomong angel, Mbak? Karena aku dhewe ngalami dan yo anjane angel. Yang bisa aku lakukan yaitu pertama berdoa dan gak mikirno iku dan mencari cara lain untuk mendapatkan uang yang kita inginkan. Dan kedepannya lebih berhati-hati dalam memberi utang. Contoh, kayak aku ketika ono wong sambat masalah finance, itu pasti aku akan ngukur. Misalnya dia katanya nyilih 1 juta, dan ketika aku ngutangi 1 juta, maka kenyamananku terus sih. Tapi oleh kamu ketangi, aku sakno, maka dia akan tetap tak omongi, tak utangi, tapi dengan nominal yang aku nyaman, misalnya itu gak kembali. Ngoten. Gus Derek Tanglet, bagaimana cara meyakini diri bahwasanya dia jodoh dari Tuhan? Caranya dengan istikharah. Ketika jenengan istikharah dan tanda-tandanya api, maka ya itu dari Allah. Dan keduanya selain istikharah yaitu jenengan coba membicarakan hal-hal yang menurut jenengan itu sangat penting. Ketika hal itu bisa dijawab dengan baik, maksudnya tidak ada tendensi dusta atau berbohong, lanjutkan. Tapi kalau ada beberapa pertanyaan jenengan sing akhirnya kok iki tak takoni tak tutupno pertanyaan kok bulet, berarti kemungkinan dia bertopeng atau sedang berbohong. Gus, kriteria jodoh yang gak memberatkan perantara ke pria ya, biar gak terlalu umum kriterianya dan gak ribet. Ya itu yang tahu jenengan.
seberat apapun kriterianya, kalau itu emang yang jenengan butuhkan pasti ketemu. Nggak ada yang terlalu berat, nggak ada yang terlalu ringan untuk urusan kriteria. Karena pernikahan bukan tentang cepet-cepetan, tapi tentang cocok-cocokan. Jadi tentang kriteria yang tahu jenengan. Satu lagi Gus, suami kurang ngasih nafkah, istri yang mencukupi tapi suami gak tahu. Tanya dapat dari mana istrinya gimana. Yo gaya aku berarti suami jenengan husnudon ae. Tapi apakah suami ikut tetap mencari cara agar dia mencukupi nafkah itu, yang akhirnya istri nggak sampai terus-terusan mencari nafkah. Seharusnya kayak gitu. Apa? Oh, wis mari. Wes. Nggih. Terima kasih Kak Elin Dwi Yuliani. Udah gabung, terus ada yang baik. Kalau Zazai tapi baik doang, udah bergabung. Ini tadi ada yang pengen live bareng, tapi sementara kita batasi dulu ya. Kita belum ada pengalaman untuk live bareng. Yo khawatir ngadat. Khawatir ngadat di satu sisi, dan akhirnya percakapan antara kita dengan undangan itu menutup komen-komen. Nah, nanti suatu saat ada sesi live bersama nanti. Ya. Live bareng. Soalnya dulu aku minta tolong sama perantara malah diejek terlalu ribet dari Nunanya Lijen. Terus minta tolong lagi ditolak. Ya berarti sampean bukan sampean sing keribetan, sampean keliru golek perantara. Perantara malasan dikasih angel-angel. Yo jadi neri. Lanjut. Ya tutuk dilanjuti ya bawe kok rek. Tolonglah. Ya. Maaf yang tadi terjeda, ada kesalahan teknis yang sebenarnya sudah harus diatasi sebelum-sebelumnya. Yang tentang perantara, Mang ya. Yo, jadi nggak ono yang lebih berat. Yo perantara sama sih lagi malas aja. Lah saranku kayak gitu, jangan nyoba golek dating app aja. Yang bakal bisa menemukan seseorang yang sesuai kriteria ya. Dating app atau thread nanggone Twitter sing thread golek jodoh kan akeh. Iya, dari Sarini Snack, Gus istighoroh saya kemarin pripun kok saya disuruh lebih sabar. Soalnya bingung no. Dalam artian sing tak lihat dan tak baca dari kemarin itu bakal bagus, tapi butuh sabar banget. Butuh sabar banget. Iya. Awal-awal pasti, penyesuaiannya berat. Berarti penyesuaiannya butuh waktu lama. Iya. Iku kisah-kisah tentang Nabi ketika dakwah ngono iku lho. Halo. Bisa berjodoh tapi butuh sabar. Iya. Butuh penyesuaian yang lama. Iya. Tapi cocok pada akhirnya. Iya. Atau hamil anbiya lho. Heeh. Al-anbiya awal atau akhir. Aku sampai apa lah ya. Dan ini ada lagi dari Indah Skincare Cosmetic. Hampir leres Gus, beliau cerita minjami uang kenalannya kerja dulu. Nanti diganti plus ditambahi. Lah ya mbak. Taunya temennya pindah luar Jawa. Ya makanya. Iku waktu tomak metu. Berarti ada urusan, engko nek sili karena ono tambahan wis tomak ya. Iya. Pasti ada kelipatan di situ, sabar. Kalau tapi buat aku pembelajaran kan itu. Enggak, 70 juta untuk membeli kedekatan jenengan, maru kedekat wis murah. Karena dengan gini, kenapa aku ngomong murah? Dengan kedekatan jenengan sama suami, dengan kesabaran suami, itu adalah tiket surga. Jadi 70 juta gak nuku swarga iku proses mau murah ngono lho. 70 juta untuk beli kedekatan, kenyamanan dan ujungnya surga. Iya, untuk membeli surga yang fasilitas sebegitu mewah.
dengan durasi sing gak terhingga. Iku lek misalnya nginep nang sutai lho. Nah Pirang hotel, iya cuman berapa malam. Dari Sitio Siti, suami bilang begitu kalau dibicarakan. Saya ini tentang Ngomong apa? ngasih nafkah, istri yang mencukupi tapi suami gak nggak tahu tanya dapat dari mana. Iku Iya, malah lanjutannya. berarti husnudon aja, Mbak. Dan menurutku mungkin itu bentuk adab dari suami jenengan mungkin ya. Hmm. Aku wis diewangi sing dudu kewajibane dhek mosok aku jek nom metel ae. Hmm. Ya wis lah, aku yakin bojoku wong apik dan dia pasti nyari dari jalan yang baik. Kok jangan pengen dipertanyakan kenapa? Enggak. Apakah itu dari yang tidak baik? Enggak. Lah, iya. Kan koyo ane kepin ditakon. Iya. Yes. Coba sampean aku yang ditakon. Gus minta maaf, minta tolong diulangi tentang perantara itu ya Gus. Sepuro nih. Jadi ketika jenengan ditolaki sama perantara itu bukan kriteria jenengan yang terlalu tinggi, Hmm. tapi jenengan belum ketemu perantara yang tepat. Terus? Saran saya jenengan nyoba dating app atau thread Twitter Hmm. atau grup-grup ikulah. Yang tentang kontak jodoh ya. Ya. Atau misalnya tokoh masyarakat sing sampean maksud RT, RW yo gak koyo ngono. Budal golek pondok terdekat. Tokoh masyarakat ini maksudnya ya ulama-ulama. Yo, Terus asatid. asatid atau orang yang misalnya pengasuh Mau nikah. pondok, mau nikah, yo. Mau dinikah. Biasanya akan dititipi iku. Yo, stoke akeh biasa mau dinikah. Lanjut di Indah Skincare Kosmetik terjeda Gus nggih ngapunten sudah saya atasi. Sitio Siti, pian gak mau ta dibukain pintu pahala, gitu ngomongnya. Terus gak diganti. Yo, gak koyo ngono tok, Bos. Konsepnya gak pahala tok, Bos. Yo sampean kandhani, Mas. Pahalaku sing gede gak teko kene lho. Pahalaku sing gede ku manut sampean nang omah. Meneng nuruti sampean dan pahala sampean kepengin nutup pintu pahala sampean ta untuk menafkahi saya. Loh. Jawaban ya? Kandhani kok. Aku lek dikon golek jawaban ngletes iku pinter. Nek bagian golek sisi positif dari sesuatu. Ambek jawabe wong ngeselin kok pinter. Dari Sarindi Snack, Gus hasil istikharah kula kemarin pripun? Kok kula disuruh sabar? Wis mari wong ya. Wis. Dari Mbak Mbuk. Lah nek dijak rabi dhisik awal yakin, tapi saya rene aku wedi nek ora mampu pas wis oma-oma. Terus Ya wis. pernyataan lho iku. Iya. Terus Lah nek Kudu lapo aku? Lah. kudu lapo aku Lah, dengan pernyataan seperti itu? Sampeyan jawab. Iya. Dengan pernyataan ini kita harus komentar yang Apa? jenengan mau gimana? Jenengan pengen ini komentar tentang apanya? Iya. Misalnya, jenengan pengen saya mengomentari pernyataan jenengan. Sebelum menikah, terus jenengan ragu, kenapa ragunya? Heeh. Apakah dari jenengan pribadi dalam artian ego jenengan, si akhir ero beberapa hal sing jenengan gare mundur, dan jenengan merasa gak fit, atau jenengan merasa minder, Ya. ya wis, skip, golek wong sing cocok. Mumpung guru nikah. Ngomong dorong nikah, nes kadung. Contoh sing aku paling gemes ketika ana wong wis berhubungan yo. Heeh. Mari ngono dhek wis entek akeh. Terus merasa pasangane iki bluk lah. Tidak sesuai ekspektasinya. Iya, terus aku wis kadung entek akeh. Bos. Iki gurung rabi wis entek akeh, Bos. Dah nio. Lah wis rabi tambah embo, kalapa-lapa iso dodolan ginjel. Demi mencukupi egonya. Iya, jadi kalau emang dari awal sebelum menikah wis kayak ngono, jangan berharap seseorang akan berubah karena pernikahan. Enggak. Karena harta, tahta,
pernikahan itu nggak akan merubah orang, tapi akan menunjukkan sisi asli dari seseorang. Aslinya kayak apa ya metune pas iku. Ketika hartanya banyak dan hartanya berkurang jauh atau tidak ada harta, situ sisi aslinya betul ya. Iya. Misal temperamen, moro-moro cekelan duit. Dia pasti temperamen. Duit standar iso kadang ngempet karena rumong sejik kurang. Tapi wis ngenul, wis gak ono harapan, ngawak wekas maneh. Dari Sitio Siti, Gus, thank you, jazakallahu khair. Sami-sami. Sami-sami. Sari di snack, saya jujur bingung Gus. Kemarin sudah sempat ke rumah, ortu responnya baik. Tapi saya kesini kok risih karena obsesi dia. Ya ngali ya mbak, sampe serius. Makanya aku ngomong sabar. Iku makan jelas. Aku ngomong sabar karena kalau sih aku ngomong sampean di DM iku. Tak delok teko profil yang jenengan bagi kan. Iku berbeda jauh. Si cowok. Iya. Mungkin persamaannya apa ya? Sama-sama digolekno. Iya. Ya contoh-contoh gini. Dari profil Instagram jenengan aja no post. Dia cuman pengen punya Instagram aja. Wis gak pengen bagikan apapun. Si cewek. Iya. Selan narsistik. Wow. Yo gak ketemu dong. Sing wedok kepingin tidak terlihat. Ya biasa ae wis nglakoni apa jare pangeran iku. Sing lanang wes ini saya. Yo pasti jombol-jombol. Nah nek nek diterusno. Abot. Makanya tadi disuruh sabar, penyesuaiannya banyak. Dan ini untuk berdua loh yo. Sabar untuk berdua. Lah pertanyaannya apakah si laki-laki bisa menunjukkan spirit yang sama dalam apa? Toleransi kesabaran. Abot. Nih terima kasih udah yang sudah bergabung, masih ada banyak yang baru bergabung. Makanya buat aku make sense apa ya? Akhirnya dari profil yang ditunjukkan oleh Mbak Sarindi, ambek iku make sense banget. Ambek ayat sing tak waca. Iki untuk awal, iki pasti wis butuh perjuangan banget. Dudu sing sabar doang. Sabar banget. Jadi mungkin lek wong biasane 3 hari sekali ya Allah, nebak dodoi 3 hari sekali. 3 jam sekali, 3 jam sekali. Lah, iki iso 3 jam sekali ngono lho. Karo ya. Lah, itu kalau dilogikakan menurut jenengan kan urusan pengambilan keputusan kita kembalikan ya. Menurut jenengan hal yang seperti itu sampean bisa ngelakoni apa enggak? Logika sampean pakai. Dan tapi kenapa berakhir bahagia? Ya ketika adjustment itu sudah saling merasuk, maksudnya dari si cowok narsistiknya kurang, akhirnya turun jadi lebih stabil. Si cewek sing asalnya tidak mau terlihat akhirnya berani untuk terlihat. Ya kan api. Iya. Tapi kemang loh. Untuk sampai ke sana itu Allah. Kalau endingnya bagus. Iya, tapi perjuangannya gimana loh? Siapkah dengan prosesnya? Nek gak kuat ya mbo. Kita kembalikan lagi. Dari Nunanya Lijen. Gus, mas-mas playing victim itu sebenarnya membuat jiwa keibuanku meronta-ronta. Jadi rasanya malah kepikiran banget sama si mas-mas playing victim kui. Yo iya mbak, sampean pasti akhirnya ketemu kayak podo wedoke. Ya biasanya playing victim ku lanang ta wedok sih wayahe. Betul. Lah iya. Ketemu yang sefrekuensi. Apakah itu cocok jadi bestie? Atau jodoh? Atau sebagai leader? Bayangin sampean dadi duwe pimpinan sing iki apa sih? Kok ngene iki arek-arek padahal dhek sing salah njogo keputusan.
sing di salon eksekutori. Halo. Ya wis. Lek saranku kalau jenengan kepingin tetap sama dia dongakno biar dia nyampe level dulu lah. Leveling up dulu. Baru digandeng. Jadi jadikan aja bestie dulu. Iya. Nek bestie kan ya sefrekuensi. Wis salah. Sampe lek ketemu wong sing playing victim, jangan rasan-rasan. Wah, tonton dindi. Iku next step yo. Tapi di step yang sama pasti enak. Di awal-awalnya enak. Woi pasti enak. Walaupun omongannya kene sok ngomongno nama Jakarta aja bahasa Arab. Bahaya, Yohan. Ya sing ngomong gak bahaya sapa playing victim. Pemuda PNPN. Apa hukumnya menikahi perempuan yang lebih tinggi ilmu agamanya? Ya gak apa-apa sih. Lek arek Lek arek gelem sareng. arek gelem, ya gak apa-apa. Heeh. Nek terus sampean ya kudu Ya wayahe sih. sampean ngerti dhewe lah. Wayahe sih. Dan kalau misalnya sampean gelem ketika sudah pernikahan sampean nyari ilmu lain yang dia nggak tahu. Jadi saling sharing. Di mana sampean takok bab agama nang DE. Terus DE takok bab tertentu nang sampean sing dia nggak mau. Misalnya tentang pernikahan. Ya, akhirnya akan step itu naik. Bareng. Sama-sama naik. Iya. Nanya Legend, begonya aku Gus gitu. Oh ya paham. Kok begonya aku? Apa itu? Ngono ya. Begonya aku Gus gitu. Dan dukure apa? Dukure sing mang ndelok mas-mas playing victim mang lho. Lah iya, ya gak ngono, Mbak. Aku ngomong jenengan gak lagi di level kurang kepinteran, tapi anjane mas-mas playing victim jak curhat enak banget loh. Ih. Hati-hati yang bikin nyaman. Ya karena orang kayak ngono pasti enak dijak curhat. Oh iya, anjane kayak gitu, pasti ndukung. Gak, ya makanya aku mungkin di minggu depan akan dikasih judul yang nggak siap dengan fakta jangan masuk ke live ini. Ngono ya judulnya ya. Iya. Oke. Karena kan sing tak omongno pasti kita ngomong fakta dan nggak banyak orang yang siap menerima fakta. Betul. Kayak nanya Legend iki. Heeh. Ya pasti iya sih. Tapi ya, karena dia udah menerima fakta iku ya, tapi banyak orang sing ketika DE tak tembak balik, ya gak iku sampean sing salah. Iku yang bendal. Karena bukan mau cari solusi, dia hanya butuh pengiyaan saja sebenarnya. Dia nggak cari solusi, dia sedang cari panggung. Dari Sarindi Snack, matur suwun banget nggih atas sarannya. Nggih. Sami-sami. Untuk yang baru hadir, silakan komen temanya malam ini tentang gimana pernikahanmu? Gimana calon pernikahanmu? Gimana pasca pernikahanmu? Oke, terima kasih udah yang sudah bergabung. Mohon maaf kita akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf hari ini kita pindahan dari hari Senin. Ya. Minggu depan insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan on air lagi di hari Senin sekitaran jam 9 ke atas. Ya. Akhirnya saya Bang Najib dan Caca pamit undur diri. Ngapunten kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.